Kita boleh langsung mendengar cerita dari Ustadz Dery Sulaiman yang sudah melihat langsung kondisi real di lapangan. Assalamualaikum Ustadz Dery Sulaiman, apakah masih tersambung dengan kami? Waalaikumsalam. Ustadz bisa cerita Iya, Ustadz bagaimana waalaikumsalam warahmatullahi. kondisi di lapangan Ustadz sesungguhnya? Iya, insyaallah bismillah. Jadi saya sekarang tuh masih shock sebetulnya karena apa yang saya lihat di Aceh Tamiang itu jauh lebih mengerikan dari apa yang kita tengok di Media sosial. sosial media ya. Nah, sosial media kan udah ngeri banget kan. Tapi pas sampai di sana kami bawa bantuan bersama Willy Salim kan. Beberapa truk, mungkin ada 10 truk makanan, ada air bersih juga. Cuman ketika sampai di posko Polres Aceh Tamiang, bantuan itu mau disalurkan ke ada beberapa desa yang belum tersentuh sama sekali. Cuman masalahnya nggak ada jalan ke sana, Bang. Nggak bisa sembarang mobil bisa masuk ke dalam. Sehingga kami menunggu mobil terus barang-barang terus dipindahkan dulu ke mobil off-road yang bannya harus besar-besar itu. Dan itu dalam keadaan hujan-hujan lebat tadi siang. Saya merasakan kepanikan juga di sana, Bang. Ini hujan lebat di tempat yang masih sangat ngeri karena truk aja, Bang, itu naik ke atas truk, bukan di Aceh Tamiang tuh. Saking dahsyatnya itu air. Itu bukan satu truk ya, truk tronton yang besar-besar itu tuh diangkat sama air tuh sampai ada 5 truk, Bang. Masuk di atas truk itu ada truk, Bang. Itu sama kayak seperti tsunami dulu yang di Banda Aceh kan, tapi itu dulu kan kapal-kapal kan yang masuk ke dalam kota ini saya nggak kebayang betapa dahsyatnya itu kekuatan air itu. Nah, jadi kami akhirnya masuklah ke kampung-kampung yang di sekitar Aceh Tamiang juga yang kita tempuh dengan berjalan kaki, lumpurnya sebetis, dan kita tanya sama masyarakat dan bau busuk menyengat karena banyak sekali ya bangkai sapi ya yang sudah nggak ada yang berani ngangkat. Siapa yang mau ngangkat, mau diangkat kemana, mau dikubur di mana, lumpur semua, Bang. Dan kita setiap ketemu orang nangis, meluk, nangis, dan ya disitulah saya rasakan mereka bukan hanya perlu makan dan minum, bukan hanya perlu bantuan-bantuan keperluan medis, tapi rohaniat mereka, trauma healing ya, perlu banyak dai yang bergerak ke sini, perlu banyak relawan-relawan, psikiater yang bergerak ke sini karena mereka trauma banget, Bang, apalagi anak-anak kecil yang melihat mereka terpisah dari orang tuanya, rumahnya hanyut dan sebagainya. Jadi Kondisi warga untuk gimana Ustadz? menyelesaikan Ketika apa? berbincang dengan warga, kondisinya sebenarnya seperti apa? Ya ada beberapa sih aku kemarin mereka ya pasti nangis, Bang. Cuman mereka nggak bisa apa-apa lagi. Saya cuma memberikan nasihat-nasihat agama aja, menghibur mereka sangka baik kepada Allah setelah penghancuran besar-besaran, nggak ada pembangunan besar-besaran. Tapi satu hal yang paling penting, Bang, saya rasa ya relawan mau bawa uang berapa puluh miliar pun, Bang, nggak akan ada kesan berarti untuk perbaikan kondisi Aceh Tamiang, Bang. Di sana perlu banyak orang profesional, TNI, Polri, tim SAR, perlu banyak pesawat Hercules, perlu banyak helikopter, dan saya rasa nih kalau Pak Presiden melihat keadaan langsung ke Aceh Tamiang, beliau pasti akan kirimkan ribuan tentara, ribuan polisi untuk membantu ke arah sana. Karena kalau orang awam yang tidak punya kekuatan fisik, Bang, kayak saya, Bang, nggak mampu saya berjalan kaki 10 kilo, 20 kilo ke dalam-dalam itu, Bang. Itu yang mereka lakukan Dan Ustadz ya? itu dan itu hanya polisi dan tentara yang mampu, Bang. Relawan pun udah hopeless, Bang, udah banyak yang sakit, banyak yang aku pun udah meriang, Bang, masuk di sana hujan-hujan. Uh, Apalagi orang sudah berhari-hari di sana kan. Jadi ini mengerikan, Bang, betul-betul mengerikan, Bang. Ini hanya negara yang mampu untuk membantu menyelesaikan ini secara syariat ya. Memang Allah yang menyelesaikan semua, tapi negara harus cepat. Ini udah kelamaan, Bang, udah 2 minggu, Bang, orang-orang yang masih belum terurus rumahnya mereka, mobil mereka masih ditimbun lumpur, dan itu di pinggir-pinggir jalan, Bang, nggak bisa diangkat, Bang. Ya, maka mungkin kekurangan alat berat ya, kekurangan tenaga profesional untuk menanggulangi banjir itu dan kehancuran ini. Dan Semuanya saya rasa porak-poranda ya kalau Ustadz ada Dery Sulaiman ya? kalau ada apa, Bang? Semuanya porak-poranda, tak ada yang tersisa sama Waduh, Bang, sekali ini Ustadz ya? aku nggak nyangka, Bang, separah itu, Bang. Aku nggak nyangka itu pantas Mualim itu nangis, Bang. Aku semalam, tadi malam makan malam sama Pak Gubernur sama Mualim, dia tatapan matanya kosong, Mas. Saya lihat dia orang, ya Allah,
betul kalau ditanya dia nggak bisa jawab dan dia nangis itu. Aku pun sekarang kalau mau tanya itu bang kayak mau nangis. Mau jawab gimana mau menceritakan apa yang nampak bagi orang yang tidak hadir di sana bang? Susah bang. Susah bang. Ini kalau kamera tuh nggak bisa mewakili semua bang. Kamera nggak bisa mewakili bau busuk mayat itu bang. Gimana orang-orang yang tidak datang ke sana terus mau berkomentar nih semua mesti paling-paling ini meskipun kita hadir di sana bang, ini jangan sampai lah ada lagi statement-statement yang mengatakan ini sudah baik-baik saja, ini sudah baik. Lampu mati di sana bang, nggak ada lampu di sana bang. Kalau orang pikir saya kan baru datang dari Aceh Tamiang, nggak semua nyala lampu. Nggak ada sinyal, blank, nggak ada. Seharian saya nggak bisa telepon. Seharian tadi saya baru masuk itu di tengah-tengah jalan tol baru ada wifi, ada sinyal. Kode Tamiang nggak ada sama sekali bang. Saya nggak bisa posting, nggak bisa apa. Maka saya bilang waktu tadi sebelum berangkat kan dapat WA dari Catatan Demokrasi. Saya bilang saya harus balik ke Medan. Nah tim saya masih di sana, bahkan lanjut ke Langsa bang. Bahkan teman-teman yang menjaga bantuan makanan itu mereka masih di sana bang. Ustadz, kalau boleh digambarkan Ustadz secara real apa yang paling dibutuhkan khususnya di Aceh Tamiang kalau Ustadz saat ini melihat? Butuhkan alat berat, dibutuhkan helikopter yang banyak untuk drop makanan ke kampung-kampung itu, dibutuhkan pesawat Hercules yang banyak. Baik bukan hanya di Aceh Tamiang. Kalau saya kan baru pulang dari Sumatera Barat juga bang, dari kemarin sama Willy Salim kan, dan itu Sumatera Barat separah-parahnya Sumatera Barat bang masih bisa dijangkau bang, masih bisa ada orang yang jalan kaki naik motor ke sana. Tapi ini bang lumpur bang bisa nenggelamin kita bang. Antum mau jalan di sana lumpurnya masih basah karena masih hujan hari ini. Ya kalau panas mungkin mengering itu lumpur kan sekarang masih hujan bang, dan itu orang-orang pada ketakutan semua, ada banjir susulan dan ini tinggi banget, setinggi pohon kelapa ini bang lumpur banjir ini bang. Aku lihat ya Allah ini nggak masuk akal ini, bagaimana keadaannya Aceh Tamiang ini. Saya rasa bang, saya kan udah pulang dari Sumatera Barat bang, lihat bagaimana kehancuran di kampung saya bang. Di dalam kampung saya Saniang Baka bang 30 rumah hanyut kan, tapi masih bisa makan, masih bisa dijangkau, masih bisa telepon masih bisa nyala. Tapi di Aceh Tamiang nggak ada apa-apa bang. Ya saya berharap mudah-mudahan ya seluruh TNI Polri itu fokus ke sana semua ada bang. Ribu-ribu pun kurang bang. Kita bawa duit berapapun seperti nyiram air di tengah laut bang, nggak ada manfaatnya di sana bang. Nggak ada yang bisa dibeli juga. Parah buat apa bang? Boleh Ustaz makanan numpuk bang, abang lihat makanan di menumpuk bang. Itu Pak Camat datang naik motor ngambil makanan bang, nggak bisa dia mobil nggak bisa masuk ke kampung-kampung mereka. Jadi gimana caranya? Bukannya tidak mau dikirim, tapi karena cara mengirimnya itu ya Ustadz ya? Hanya negara yang bisa mengirimkan itu dengan teknologi mereka, dengan fasilitas yang dimiliki negara, helikopter, pesawat. Kami pun orang sipil tidak bisa sembarang naik helikopter bang. Harus hanya orang-orang pejabat yang bisa naik itu. Dan orang-orang yang penting yang punya akses langsung ke kepolisian dan sebagainya. Ustadz yang saat ini berada di Sumatera Utara Ustadz. Kita boleh ke Bang Masinton dulu Ustadz. Karena kabarnya Bang Masinton Pasaribu juga sudah tersambung bersama kita. Harapannya jaringan sinyalnya masih bisa ada di Catatan Demokrasi. Bang Masinton, apakah sudah mendengar suara kami Bang Masinton? Bang Masinton, terakhir kami dengar melihat gambar Anda di Kecamatan Tuka, kondisi warga Abang bagaimana Bang sejauh ini? Ya, kondisinya masih memprihatinkan ya. Kami itu akses listrik tersambung itu masih terbatas. Ya, tapi ya alhamdulillah beberapa titik mulai agak terang. Baru beberapa titik masih sangat terbatas. Nah, kemudian kondisi desa-desa kami masih ada 19 desa yang terisolir. Yang itu tadi kami membutuhkan alat-alat berat ya, dan juga sungai kami, aliran sungai kami dipenuhin oleh gelondongan kayu besar gitu. Serta sedimen di dasar sungai itu juga mengalami penebalan, pendangkalan itu. Jadi praktis airnya merembes ke rumah-rumah warga, ke pemukiman, bahkan ke jalan raya. Nah, kemudian sanitasi air bersih kami semua rusak total, sehingga kami kesulitan air bersih. Anak-anak kami, masyarakat kami itu sudah mulai bintilan itu.
dan tim medis kami gerakkan ke sana, ya, walaupun dengan akses yang sangat terbatas. Mana yang bisa dijangkau melalui kendaraan kami kerahkan, mana yang melalui jalan kaki ya kami kerahkan, kami tugaskan untuk berjalan kaki. Dan kemudian selain itu masih desa-desa yang desa-desa yang masih terisolir ini juga perlu perhatian intensif karena drop bantuan itu hanya bisa dijangkau berjalan kaki, ya, menempuh jalan kaki itu di atas 4 jam, ada yang 6 jam sampai bahkan 8 jam. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, kemarin yang di perbatasan dengan Tapanuli Utara, yaitu Kecamatan Sitahuis, sudah bisa ditembus dari daerah Tapanuli Utara. Jadi tadi sudah bisa di-drop bantuan menggunakan mobil kecil, ya, sehingga mereka tidak lagi menunggu drop dari helikopter saja, tapi tetap dilakukan lewat darat dan juga melalui helikopter, karena beberapa desa masih terisolir hanya bisa di-drop melalui helikopter. Bung Andro, perlu kami sampaikan bahwa wilayah Tapanuli Tengah kami ini wilayah sangat memanjang. Dan hampir semua desa kami itu terdampak. Dan seluruh kecamatan itu mengalami musibah. Dan kami, mohon maaf, kami mengalami keterlambatan dalam penanggulangan karena 80% pegawai kami di awal itu semuanya juga adalah korban. Dan kemudian akses yang sangat-sangat sulit. Sehingga kami mengalami keterlambatan, dengan daya kami semampu kami bisa menjangkau masyarakat yang bisa dijangkau masyarakat yang terdekat. Bang Masinton, kami ingin informasi Bang Masinton soal listrik. Apakah memang masih banyak daerah yang belum teraliri listrik, Bang? Iya, belum sepenuhnya. Ya, baru di kecamatan yang pusat pemerintahan sudah menyala, beberapa kecamatan sudah menyala, nah sebagiannya lagi belum. Tetapi ini pun masih dalam tahap proses pengerjaan karena tiang-tiang listriknya itu banyak yang tertimpa longsoran, seperti itu. Batu-batu besar itu, batu besar di daerah Tuka itu menggelinding sampai ke desa-desa. Jadi memang tingkat kerusakannya lumayan parah dan aksesnya masih beberapa desa tadi ke atas itu masih tertutup. Jadi kami tentu selain membutuhkan alat berat, kami juga perlu bantuan untuk menormalkan sungai dan juga penyediaan sanitasi, air bersih, MCK, seperti itu yang sejujurnya Bang Masinton sekarang butuhkan. Dari bantuan pusat apakah sudah memadai menurut Bang Masinton sebagai Bupati, Bang? Iya, pusat terus mengirimkan bantuan makanan, ya. Tadi kami koordinasi dengan PU, Balai Jalan Nasional yang ada di Sumatera Utara. Tadi kami meminta diberikan tambahan alat 13 alat berat. Namun itu juga masih kurang, maka kami sedang melakukan upaya insya Allah dalam 1-2 hari ini bisa sampai, nanti kami sewa alat truk dari Medan, ya, itu 10 unit. Dan tentu itu masih kurang karena memang untuk membuka akses yang terisolir ini itu dibutuhkan banyak alat berat. Alat-alat berat inilah yang bisa mempercepat pemulihan tadi. Dan sekarang kondisi di Tapanuli Tengah masih hujan. Tadi saya instruksikan seluruh BPBD dan juga koordinasi dengan Basarnas agar semua siaga. Potensi hujan dalam seminggu ini oleh informasi BMKG itu masih menjadi potensi yang menjadi bencana susulan. Mudah-mudahan jangan. Maka kami berharap sekali, ya, biar lebih cepat alat-alat berat tersebut bisa akan semakin banyak
masyarakat yang bisa terselamatkan. Nah, jadi karena apa? Karena kayu di bantaran sungai, aliran sungai itu dipenuhi kayu semua. Jadi ketika hujan sebentar itu langsung banjir. Kemudian hujan sebentar dalam 2 hari ini itu juga dibarengi dengan gelondongan kayu dari atas. Jadi ini situasinya sangat mengkhawatirkan. Maka kami selalu tingkatkan kewaspadaan agar setiap saat kami bisa melakukan evakuasi pertolongan terhadap masyarakat. Dan kami sudah imbau masyarakat kami agar mencari titik-titik evakuasi, dan kami juga menyiapkan titik-titik evakuasi aman agar ketika terjadi hujan segera mengevakuasi diri. Karena potensi ancaman bencananya masih tinggi. Begitupun cuaca ekstrim masih menghantui Bang Masinton ya. Iya, kami ini kawasannya selain berada di pesisir pantai juga wilayah kami perbukitan. Jadi yang perbukitan ini yang sangat rawan banjir dan longsor tadi. Baik, Seperti itu, Bung kita Andro. belum masuk ke percepatan pemulihan, tapi warga masih dihantui bencana yang di depan mata, ada hujan, kemudian ancaman banjir juga. Nanti saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan ada DPR, ada KSP, dan juga pengamat lingkungan dari Bung Andro, IPB. saya informasikan masa tanggap darurat kami perpanjang 2 minggu ke depan. 14 hari ke depan. Masa tanggap darurat. Sama seperti wilayah lainnya ya Bang ya, baik itu di Sumatera Barat, kemudian di Aceh juga sepakat untuk memperpanjang tanggap darurat. Kami akan segera kembali pemirsa sesaat lagi, hanya di Catatan Demokrasi. Banjir meluluh lantakkan Kampung Sumur.